Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vega Muhida yang akan menyampaikan materi dari mata kuliah KDPK, Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan. Ya, mungkin teman-teman masih belum begitu paham apa itu KDPK. Ya, nanti akan kita kupas sedikit tentang pengertian dari mata kuliah yang akan kita bahas. Ya, sebelumnya teman-teman, saya akan menyampaikan bahwa mata kuliah ini akan disampaikan bukan hanya oleh saya, tapi nanti ada tim pengajar yaitu Ibu Sri Susati dan juga Ibu Lina. Ya, berikut akan dipaparkan rencana program studi atau RPS yang dijadikan panduan selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah KDPK ini. Ya, saya izin share screen. Ya, berikut penjelasan tentang RPS mata kuliah KDPK ya, bisa dilihat di tampilan layar. Mata kuliah KDPK yaitu Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan. Kode mata kuliahnya PAB BWP 105. Ini penempatannya di semester 1 dengan beban studinya 5 SKS. Nah, ini tim pengajarnya Ibu Sri Susanti, Ibu Lina, dan juga saya sendiri. Ya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, ya bisa dibaca di sini capaian pembelajarannya terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemudian pengetahuannya juga ya sudah terpapar. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ya mahasiswa mampu mengkategorikan konsep manusia yang meliputi konsep sehat sakit, konsep stres, dan juga tentang adaptasi. Kemudian mengkategorikan konsep dasar sehat sakit dalam memberikan asuhan kebidanan yang mendasar. Kemudian melaksanakan prinsip pencegahan infeksi, melaksanakan persiapan dan pemeriksaan diagnostik, melaksanakan pemeriksaan fisik secara umum, melakukan asuhan kebidanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasien, melakukan perawatan luka, melaksanakan asuhan pre dan post bedah, melakukan asuhan pada pasien yang menghadapi kehilangan dan juga kematian, melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Nah, itu capaian pembelajaran yang kami harapkan bisa dicapai oleh kalian semua setelah mengikuti mata kuliah KDPK ini selama 1 semester ke depan. Ya. Selanjutnya itu di sini ada deskripsi mata kuliah ya. Apa sih mata kuliah KDPK itu? Mata kuliah KDPK memberikan kemampuan untuk melaksanakan keterampilan dasar praktik klinik kebidanan terhadap ibu, bayi, dan juga anak balita dengan pokok bahasan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pencegahan infeksi, kemudian pemeriksaan fisik secara sistematis, pemeriksaan diagnostik yang mendukung dalam penegakan diagnosa, kemudian prosedur
pemberian obat, perawatan bedah kebidanan, asuhan kepada klien yang mengalami kehilangan, kemudian menghadapi kematian, dan pasca adaptasi setelah menghadapi kematian tersebut. Ya, untuk bahan kajiannya, ya di sini yang akan kita bahas ya materi-materi yang akan kita bahas ke depannya, yaitu ada konsep dasar manusia, kemudian konsep sehat sakit, pencegahan infeksi, persiapan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktik kebidanan, pemeriksaan fisik, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemberian obat dan cairan, pemberian perawatan kepada pasien yang memiliki luka, kemudian asuhan pada pasien pre dan pos bedah, kemudian asuhan pada klien yang menghadapi kehilangan dan kematian, dan yang terakhir yaitu materi tentang bantuan hidup dasar. Nah, selanjutnya metode pembelajaran yang akan disampaikan pada materi KDPK itu ada beberapa metode ya, ada menggunakan ceramah tanya jawab, kemudian nanti kita juga ada dengan metode small group discussion ya, nanti membuat kelompok kecil untuk berdiskusi, dan juga ada demonstrasi dari praktek ya, yang kemudian dilanjutkan dengan praktikum ya. Jadi semua praktek yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semua sebelumnya akan dicontohkan atau didemonstrasikan oleh tim pengajar ya, oleh saya sendiri atau mungkin oleh Bu Santi atau oleh Ibu Lina nantinya ya. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Penilaiannya di sini ada persentase ya. Pada penilaian UTS, ujian tengah semester, itu kita ambil 30%, kemudian penilaian di UAS, ujian akhir semester, itu kita ambil 50%, dan juga 20% dari tugas yang diberikan pada setiap pertemuan, atau juga ditambah dengan absensi kehadiran pada saat setiap perkuliahan. Nah, ini beberapa sumber informasi atau referensi yang bisa teman-teman semua cari ya untuk tambahan materi atau sumber bacaan. Selanjutnya ke rencana kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini ada rangkaian dari rencana kegiatan pembelajaran mingguan ya. Nanti akan disampaikan bergantian ya sesuai dengan jadwalnya. Bisa dilihat di pertemuannya ya. Oke, untuk pertemuan pertama pada kali ini yaitu tentang konsep dasar manusia. Nah, di sini ada CPMK atau capaian mata kuliahnya, yaitu mengkategorikan konsep dasar manusia. Nah, di sini indikatornya konsep dasar kebutuhan manusia yang terdiri dari pengertian kebutuhan dasar manusia, hemodinamis dan hemostatis, kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Nah, dan juga ada materi tentang model-model kebutuhan dasar manusia yang kita akan bahas, yaitu dari teori Abraham Maslow, kemudian teori Virginia Henderson, dan juga dari Jane Watson. Metode pembelajaran untuk materi pertama pada kali ini yaitu ceramah tanya jawab dan juga small group discussion ya. Diharapkan semua mahasiswa menyimak apa yang dijelaskan oleh dosen. Dan pada saat pembelajaran diharapkan keaktifan dari mahasiswa untuk
melakukan diskusi kecil. Baik, selanjutnya teman-teman kita bisa masuk ke materi langsung atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki materi? Ya, silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil kita sharing saja. Baik, memasuki ke materi ya. Ya, di sini sudah ada materi tentang konsep dasar kebutuhan manusia. Sudah terlihat untuk materinya di layar? Baik, kita bisa mulai ya. Konsep dasar kebutuhan manusia. Ya. Ada yang sudah pernah dengar tentang konsep dasar kebutuhan manusia? Ya, konsep dasar kebutuhan manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia itu sendiri. Ya. Kemudian ada sifat-sifat kebutuhan dasar manusia. Semua orang mempunyai kebutuhan yang sama. Semua orang harus memuaskan kebutuhan dari tingkat yang paling rendah. Kemudian semua orang memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat prioritasnya. Selanjutnya, walaupun kebutuhan dasar pada umumnya harus dipuaskan, tetapi ternyata memang ada beberapa kebutuhan yang harus dibuang. Selanjutnya, apabila gagal memenuhi kebutuhan, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan sakit. Selanjutnya, suatu kebutuhan dapat ditimbulkan oleh stimuli eksternal maupun internal. Ya. Selanjutnya, jika seseorang menangkap suatu kebutuhan, maka ia memiliki suatu rangkaian respon yang luas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang terakhir, ternyata sifat kebutuhan dasar manusia itu saling berhubungan. Oke, selanjutnya adalah hemostatis. Ada yang pernah dengar hemostatis? Ya. Hemostatis adalah suatu proses yang terjadi secara terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Hemostatis merupakan suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam mempertahankan kondisi yang dialaminya. Ya, dalam mempelajari cara tubuh melakukan proses hemostatis ini dapat melalui 4 cara, yaitu self-regulation, yang pertama, yang kedua cara kompensasi, yang ketiga cara umpan balik negatif, yang keempat umpan balik untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Selanjutnya ada tadi hemostatis ya. Yang kedua ada hemodinamik. Nah, hemodinamik ini merupakan pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dan lingkungan sekitar. Ya, di mana pada proses ini manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi juga ada interaksi dengan lingkungannya. Ya, tujuannya tadi agar mampu mempertahankan hidupnya.
Nah, untuk proses hemodinamik yaitu sebagai berikut. Ada prinsip integritas, ada prinsip resonansi, dan juga ada prinsip helisi. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Ada penyakit, ya. Adanya penyakit dapat menyebabkan pemenuhan kebutuhan secara biologis maupun fisiologis, karena beberapa fungsi organ memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar daripada biasanya. Kemudian ada juga faktor dari hubungan keluarga, di mana hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan dalam hidup, dan lain-lain. Selanjutnya itu konsep diri. Konsep diri yang positif dapat memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Konsep diri yang sehat dapat memberikan perasaan yang positif terhadap diri sendiri. Yang terakhir yaitu tahap perkembangan, ya, di mana sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan, dan setiap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan biologisnya, psikososialnya, sosial maupun spiritualnya, ya. Mengingat fungsi organ tubuh juga mengalami proses kematangan, ya, dengan aktivitas yang pastinya berbeda-beda di setiap usia. Ya, selanjutnya ada model-model kebutuhan dasar manusia, ya, yang akan kita bahas pertama yaitu menurut Abraham Maslow yang dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Nah, Abraham Maslow ini mengenalkan kebutuhan dasar menurut tingkatannya, ya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman dan perlindungan, ya, kita lihat dari piramid yang paling bawah. Kemudian kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Selanjutnya ada konsep utama dari teori Virginia Henderson. Dalam tulisannya, Virginia Henderson dalam bukunya yang berjudul The Principle and Practice of Nursing, ada beberapa kutipan, ya, yang memandang bahwa kesehatan dalam kaitan dengan kemampuan pasien untuk memenuhi 14 komponen kebutuhan dasar hidup untuk memandirikan pasien. Ya, jadi ada 14 komponen kebutuhan dasar hidup, ya, menurut Virginia Henderson ini. Bisa kita lihat, ya, ada bernafas, kemudian makan dan minum, pembuangan eliminasi, bergerak, tidur dan istirahat, kemudian memiliki pakaian yang pantas, kemudian mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi normal, menjaga kebersihan, menghindari bahaya lingkungan, kemudian komunikasi dengan orang lain, beribadah, ya, kemudian bekerja, belajar, dan juga ada rekreasi. Nah, tapi dari 14 komponen kehidupan yang dijelaskan, ya, ternyata ada 4 yang menjadi fokus, ya, yang utama gitu, ya, yang harus yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu usia, kondisi, latar belakang dan sosial budaya, dan juga kondisi fisik dan mental. Selanjutnya, ini ada kebutuhan dasar manusia menurut Jane Weston, ya. Beliau telah mempublikasikan suatu istilah, ya, istilah keperawatan yaitu human science and human care, ya. Kuratif faktor menurut Watson adalah mencoba menghargai dimensi manusia dalam perawatan dan pengalaman subjektif dari orang yang kita rawat. Pandangan dari Jane Watson ini, manusia memiliki 4 kebutuhan yang
saling berhubungan ya, ada biofisikal, kemudian psikofikal, psikososial, intra dan interpersonal. Ya. Di sini ada elemen dalam faktor karatif yaitu membentuk sistem nilai humanistik altruistik, kemudian menanamkan keyakinan dan harapan, mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain, membina hubungan saling percaya dan saling bantu, kemudian meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif, menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis, meningkatkan proses belajar dan mengajar, menyediakan lingkungan yang mendukung, ya, dan juga melindungi dan memperbaiki mental, sosiokultural, kultural, dan juga spiritual, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan juga mengembangkan faktor kekuatan eksistensi fenomenologis, ya. Nah, ini untuk beberapa penjelasan kebutuhan untuk bertahan, ya, ada biopsikal, kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dengan cepat maka akan terganggu kesehatan si manusia itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Nah, kalau yang ini untuk menjaga fungsi-fungsi tubuh, ya. Menurut James Watson digolongkan dalam kebutuhan tingkat yang paling rendah karena bisa dengan mudah dilakukan. Ya, baik, materi yang dapat disampaikan cukup sekian. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing bisa sambil, ya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, ya. Materi yang disampaikan memang tidak begitu banyak, ya, tapi bisa dibaca-baca ulang untuk nanti sebagai wawasan dari teman-teman semua. Baik, teman-teman, untuk materi yang disampaikan pada kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang kita diskusikan tadi dapat diserap dengan baik oleh teman-teman semua. Ya, jangan sampai puas hanya cukup dengan materi yang diberikan oleh saya. Kalian bisa membaca lebih banyak buku dan referensi yang lain tentang materi dari kebutuhan dasar manusia, ya, karena sebenarnya banyak, ya, buku-buku yang berisi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang disampaikan oleh saya tadi hanya beberapa pemaparannya saja, ya, beberapa materi yang dipaparkan, ya, karena memang tidak mungkin semuanya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Baiklah, dicukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada penyampaian yang salah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.